Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur kita sudah masuki Minggu Advent yang kedua. Mari kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 109. Mari tuturkan kisah Yesus. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali, bait yang pertama saja. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di waktu lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh masuki Minggu Advent yang kedua, dan biarlah kami boleh dengan hati yang penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kami juga siap untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan dari KPPK nomor 101. Dahulu di kota Daud. Dahulu di kota Daud, suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Dahulu di kota Daud, ratu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa Minggu Advent ini kita boleh berjumpa kembali, berdoa bersama, bersekutu bersama, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tema kita pada hari ini adalah penghormatan untuk sang bayi yang diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan di ayat yang kelima saja. Ayat yang kelima dari Yesaya pasal 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bayi yang baru dilahirkan dari sebuah keluarga yang terpandang di sebuah kota. Setelah anak ini berusia 1 bulan, maka keluarganya melakukan sebuah pesta besar-besaran karena kelahiran anak laki-laki dari orang yang terpandang di kota itu. Saudara sekalian, dia mengundang banyak tamu-tamu relasi handitolang dan kerabat dia. Saudara sekalian, di tengah suasana pesta yang begitu meriah, penuh dengan sukacita, setiap orang yang datang pada waktu mereka melihat bayi ini, mereka berkata anak ini masa depannya begitu bagus. Ada yang berkata dia calon presiden, ada yang berkata dia akan menjadi manajer, ada yang kata dia akan menjadi direktur, bahkan presiden direktur, dan dia akan menjadi orang yang terpandang seperti papa mamanya. Dan segala macam pujian dan sanjungan yang diberikan, dan betapa sukacita daripada orang tua mendengarkan pujian, sanjungan dan penghormatan yang diberikan kepada sang bayi yang baru genap 1 bulan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat orang memberikan pujian dan sanjungan, kemudian ada satu tamu yang diundang hadir, dan pada waktu dia menyaksikan bayi ini, dia berkata kepada relasinya, orang tua dari sang bayi ini, dia katakan, apa yang dikatakan teman-temanmu itu belum tentulah terjadi atas anakmu. Tapi kita harapkan dia akan menjadi begitu, tapi itu tidak pasti. Tapi ada satu hal yang pasti yang akan saya beritahu kepadamu, yang akan terjadi pada anakmu ini kelak. Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh orang ini kepada orang tua dari sang bayi ini? Orang ini katakan, anakmu suatu hari kelak pasti akan mengalami kematian. Saudara sekalian, pada saat dia mengucapkan kalimat ini, suasana sukacita, suasana gembira, suasana meriah berubah menjadi suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang muram-murja terjadi. Orang tuanya merasa tidak senang dengan kalimat-kalimat itu. Tapi saudara sekalian, itu memang realita apa dikatakan orang-orang lain, bahwa mereka akan jadi nanti belum tentu, tapi yang pasti suatu saat manusia akan menghadapi kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini? Memang bayi yang baru lahir, kita tidak tahu pasti bagaimana masa depannya, akan jadi apa kelak setelah ia bertumbuh dewasa. Tapi naks yang sudah kita baca dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa bayi yang baru lahir sudah dikatakan sebagai raja. Ia adalah raja. Makanya dikatakan seorang bayi, seorang anak telah lahir untuk kita. Sementara kalimat bagian keduanya membahas tentang seorang raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua bagian ini tampaknya saling bertentangan. Bayi adalah manusia yang tidak berdaya, apalagi dia lahir di tengah keluarga miskin. Sementara raja adalah manusia berkuasa dan kaya raya. Dan tentunya lahir di tempat yang istimewa. Namun bayi yang disebutkan Yesaya dilahirkan dalam sebuah palungan. Namun dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 2 ayat kedua, di situ katakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Di situ disebutkan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara kasih Tuhan, seorang yang baru lahir belum tentu nantinya menjadi raja. Tetapi orang Majus berkata, kami datang untuk menyembahnya. Dan Herodes pun terganggu. Dia gelisah, dia tidak tenang dengan berita kelahiran Yesus. Apalagi orang Majus katakan, kami datang ingin menyembahnya. Ada raja yang baru dilahirkan. Walau ia masih bayi,
tapi sudah menggemparkan seluruh istana. Baru yang baru lahir itu namun mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa. Mengapakah? Karena bayi Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yesaya sudah menubuatkan kelahiran Mesias 700 tahun sebelum dia lahir. Ayat ini mencantumkan 4 nama yang disematkan kepada Raja Mesias yang dijanjikan akan menyelamatkan umat Tuhan. Nama-nama tersebut sudah saya katakan tadi adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus memerintah sebagai Raja dan pemerintahnya didasarkan pada keadilan dan kedamaian. Sang anak adalah Raja yang pemerintahnya tidak pernah akan berakhir, kekal selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus lahir, sambutan yang dicatat dalam Injil Matius adalah sambutan dari orang-orang Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka berasal dari daerah Sungai Efrat dan dipengaruhi oleh kebudayaan Babel dan Persia. Tetapi ternyata ilmu mereka mengarah kepada kelahiran Tuhan Yesus. Perjalanan mereka menuju Bethlehem untuk mencari Yesus sangat berbahaya. Mereka harus mengarungi padang gurun yang luas selama berbulan-bulan, bahkan hitung tahunan. Karena ketika sampai di Bethlehem, Yesus sudah berusia 2 tahun. Hal ini dihitung berdasarkan perintah Raja Herodes membunuh anak berusia 2 tahun ke bawah di seluruh Bethlehem dan di sekitarnya setelah ia sadar telah diperdaya oleh para Majus. Bahkan pada waktu Yesus lahirkan pun, malaikat berkata kepada para gembala yang ketakutan, terkejut waktu itu, "Jangan takut, karena hari ini aku memberitahukan padamu kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Malaikat bersuka cita menyambut kelahiran Yesus, dan gembala juga pada waktu mereka taat dan mereka pergi dan mereka bersuka cita. Saudara sekalian, alasan membuat para Majus bersusah payah mempertaruhkan nyawa untuk mencari bayi yang baru dilahirkan adalah kesadaran bahwa bayi tersebut lebih dari sekedar seorang raja biasa. Mereka tahu bahwa bayi tersebut adalah raja surgawi dan mereka datang untuk menyembahnya. Kalau kita perhatikan kata menyembah dipakai kata hawa yang di dalam Septuaginta ditulis dengan kata proskuneo yang berarti sembah atau sujud menyembah. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh para abdi kerajaan terhadap raja yang dihormatinya. Alasan membuat para Majus bersusah payah mempertaruhkannya untuk mencari bayi yang baru dilahirkan adalah kesadaran bahwa bayi tersebut lebih dari sekedar seorang raja biasa. Dan mereka datang untuk menyembahnya. Segala jerih lelah mereka berubah menjadi sukacita yang besar ketika mereka bertemu Yesus. Dan mereka menyembahnya dan memberikan persembahan terbaik bagi Yesus. Saudara sekalian, nubuat Yesaya ini tidak ada yang menduga sambayan rapuh nanti akan disembah oleh miliaran manusia sepanjang sejarah dunia. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja mereka. Saudara sekalian, ada sebuah kisah. Saat George Friedrich Handel menulis lagu Haleluya Chorus yang sangat terkenal itu, ia mendasari lagu tersebut dari Yesaya 9 ayat 5. Lirik lagu tersebut mengisahkan tentang Mesias. Mungkin saat ia menulis lagu ini, ia tidak pernah memikirkan bahwa ketika lagu ini dinyanyikan, ada seorang raja yang akan berdiri memberikan penghormatan kepada Mesias, sang raja. Konon raja Inggris yang bernama George II itu ketika mendengar bagian ini, ia sangat tergerak hatinya sehingga dia langsung berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada raja di atas segala raja. Karena Raja George berdiri, maka semua hadirnya yang ada pada waktu itu ikut berdiri. Hingga kini, sikap ini jadi sebuah tradisi untuk sebagian besar orang yang mendengarkan Haleluya Chorus. Sebuah lagu yang begitu agung, sebuah lagu yang diinspirasi
dari Yesaya 9 ayat 5. Saudara sekalian, sebuah refleksi bagi kita. Bagaimanakah penghormatan kita terhadap sang bayi yang telah lahir itu. Para gembala memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang maju saat bertemu Yesus, mereka menyembah Yesus. Raja Lord George memberi penghormatan pada Yesus ketika mendengarkan lagu Haleluya Chorus. Saudara sekalian, saat kita memperingati kelahiran sang bayi, ketika kita mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus, kita juga sedang menghormati Raja di atas segala raja yang berdaulat di alam semesta ini. Keagungannya sebagai Raja penguasa yang harus kita sembah, hormati dan taati. Mereka menyembah kepada Raja yang agung. Sebuah pertanyaan buat kita, apakah selama ini kita sudah melihat Yesus sebagai Raja yang harus kita hormati dan taati? Dan apakah Dia sudah menjadi Raja dalam hidup kita? Hendaklah dengan penuh sukacita kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyembah dan menyambut Dia bukan hanya sebagai juru selamat saja, namun juga sebagai Tuhan atas hidup dan segala yang kita miliki. Mari kita mulai belajar untuk menghormati Tuhan Yesus. Haleluya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kerajaannya memerintah di atas kerajaan dunia. Biarlah Yesus memerintah dalam hidup kita selama-lamanya sampai pada kekekalan. Dan kita menyambut kelahirannya dan mentuhankan Dia dalam hidup kita dan menghormati Dia sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kelahiran seorang bayi yang begitu luar biasa, kelihatan rapuh, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kemudian disembah oleh begitu banyak manusia di seluruh umat ini. Bahkan pada waktunya nanti, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di Natal tahun ini betul-betul kami boleh menyembah Tuhan dengan benar, menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Taruhlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga boleh menghasilkan buah-buah, dan kami mau mentaatinya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Kita sekarang akan menyatukan hati kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh masuki Minggu Advent yang kedua ini. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati untuk menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami tahun demi tahun. Saat ini kami sudah boleh masuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut Natal dan juga menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami tidak pernah tahu kapan Engkau datang. Siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih, kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan mengampuni segala dosa kami, Tuhan sucikan, layakkan kami, dan satukan hati kami Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah onsite kita. Kita terus mengucap syukur dan kita terus memohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk ibadah onsite ini bisa tetap berjalan dengan baik. Dan kita doakan juga untuk setiap penatalayan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat-jemaat yang hadir, kita doakan mereka boleh tetap diberi sehat, sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan juga jaga, lindungi keamanan, juga streaming boleh tetap berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga tolong untuk ke depan nanti supaya semakin hari semakin banyak jemaat yang bisa ikut di dalam ibadah dan pelayanan. Kita juga doakan untuk persekutuan doa Yahdes kita. Kita bersyukur ada orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk boleh menjadi prajurit-prajurit doa yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu, kami mau menyerahkan ibadah onsite Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh terus menjalani ibadah ini minggu demi minggu dengan pertolongan Tuhan. Dan kami terus mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya ibadah ini tetap berjalan dengan lancar. Berdoa untuk ibadah minggu ini,
Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam liturgis, pemusik, penyambut, juga LCD. Biar Tuhan yang pimpin, beri kami sukacita di dalam melayani Tuhan. Berkati Tuhan setiap penata layan dan juga alat yang dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan sehingga tidak ada gangguan, bisa dipakai dengan baik Tuhan. Demikian juga keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami semua. Berkati setiap jemaat-jemaat yang hadir, Tuhan berikan mereka sehat, imun yang kuat. Demikian juga kami rindu jemaat-jemaat juga yang lain yang belum beribadah, mereka bisa kembali lagi untuk beribadah dan melayani bersama-sama untuk membangun dan melanjutkan perjuangan GKBJ ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga serahkan untuk persekutuan doa Yabes kami Tuhan, biar Tuhan juga pimpin, berkati sehingga persekutuan doa ini bisa berjalan lancar. Kami bersyukur Tuhan boleh utus, Tuhan bergerakkan hati orang-orang, walaupun hanya beberapa jemaat, tapi mereka boleh setia menjadi prajurit-prajurit doa. Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita mendoakan bersama-sama untuk rangkaian ibadah Natal dan juga Tahun Baru. Demikian juga kita doakan untuk keamanan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini, biar sungguh-sungguh aparat bisa menjaga keamanan ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati setiap ibadah-ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir dan juga setiap penata layan yang akan melayani, hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru ini, biar aparat benar-benar bisa bekerja keras, mereka bisa menjaga keamanan ini dengan baik, sehingga sungguh-sungguh semua acara Natal, Tahun Baru bisa berlangsung dengan baik, aman, terkendali, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga bersyukur kalau beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan kunjungan terhadap opa oma kita, dan biarlah kehadiran kita semua sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kalau beberapa hari yang lalu kami sudah boleh melakukan kunjungan untuk opa oma, dan biarlah kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah lancarkan semuanya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, kami serahkan semua yang sudah kami lakukan, kami kembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong doakan juga terus keluarga kami, supaya Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan, Tuhan berikan kami imun yang kuat, juga Tuhan berkati supaya kami boleh diberikan hikmat, urapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan juga tolong untuk anak-anak kami, Tuhan berkati kesehatan mereka, juga kehidupan mereka ke depan, baik pekerjaan, baik teman hidup, biar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberi yang terbaik, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau terus menjaga, memelihara keluar masuk kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memberi kami kekuatan, kesehatan sampai pada hari ini. Biarlah kami boleh terus menjaga kesehatan kami dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi dia di dalam segala kepercayaan yang Tuhan percayakan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami layani. Kami rindu Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, rohani mereka Tuhan. Mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh terus setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati setiap hal yang mereka kerjakan, apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan boleh memberkati mereka dan mereka boleh menjadi berkat. Tuhan juga pimpin masa depan mereka, biar Tuhan menuntun, menyediakan orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga mau mendoakan untuk jemaat-jemaat kita ya.
Kita doakan untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, kerohanian mereka, segala pergumulan mereka hadapi, biar mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga rindu mereka bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kami, Tuhan, jemaat GKBJ Bandung, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan keluarga mereka. Mereka boleh terus setia mengiring Tuhan, dan Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka juga, biar Tuhan terus buka jalan untuk setiap hal yang mereka kerjakan. Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga serahkan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa diungkapkan, biar Tuhan yang mengerti setiap hati beban mereka. Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau akan memberkati mereka, membuat jalan keluar bagi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadikan mereka juga menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling mereka, bagi keluarga mereka, keluarga besar mereka, dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, mereka boleh menjadi saksimu dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga terus mendoakan untuk pemerintah kita, biar Tuhan terus menolong sehingga Pak Jokowi bersama menteri-menterinya boleh diberikan kekuatan kesehatan, diberikan bijaksana di dalam menjalankan roda pemerintahan ini sampai mereka boleh mengakhirinya dengan baik. Biarlah Tuhan terus menolong dia di dalam menjalankan semua program-program yang sudah direncanakan, semua bisa dijalankan dengan baik juga. Kita doakan biar Tuhan yang menolong mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk Pak Jokowi bersama menteri-menteri yang ada. Tuhan, Engkau terus memberikan mereka kekuatan kesehatan, memberikan mereka kerjasama yang baik, dan mereka benar-benar boleh menyelesaikan tugas mereka di dalam pemerintahan ini sampai mengakhiri dengan baik juga, dan semua program-program yang sudah direncanakan bisa dijalankan dengan baik. Walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, mereka boleh dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kami mau serahkan Tuhan untuk masa depan bangsa dan negara kami juga. Tuhan juga sediakan pengganti Pak Jokowi, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar cinta kepada bangsa ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita mendoakan untuk orang-orang yang kena dampak dari Gunung Semeru yang meletus ya. Kita doakan biar Tuhan yang menolong beberapa kota yang kena dampak dari semuanya ini. Tuhan pimpin, Tuhan tolong mereka bisa diberikan jalan keluar untuk mereka bisa menjalani kehidupan mereka ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami ikut merasakan pergumulan dan juga tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang kena dampak dari Gunung Semeru yang meletus beberapa hari yang lalu ini. Tuhan, banyak di antara mereka yang mungkin kehilangan rumah, ataupun juga mungkin ada yang kehilangan sanak keluarganya. Tuhan, biarlah Engkau menghibur, menguatkan mereka, dan biarlah Tuhan juga tolong untuk kehidupan mereka ke depan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Khususnya juga saat-saat ini mereka mungkin harus mengungsi ataupun juga harus melakukan sesuatu. Tuhan tolong supaya pemerintah juga bisa memberikan fasilitas untuk menampung mereka yang mungkin sedang kesusahan ini. Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan. Mungkin ada juga di antara mereka yang sedang mengalami trauma-trauma, biar Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita ini. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, biar kita boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh melakukan persekutuan doa pada malam hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan yang memberkati uang yang kami berikan, supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa, amin.
Demikianlah persekutuan doa kita. Biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita, tetap jaga prokes, dan Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang.